3, 2, 1. Jalan-jalan ke Jerman. Cakep. Tidak lupa mampir ke tol. Cakep. Perkenalkan, saya Vivi Erlina dengan NIM H110-123-1010. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Syah selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer kelas C yang telah memberikan tugas ujian akhir semester atau yang biasa kita sebut dengan UAS, yaitu membuat program, makalah, dan video, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berkreasi, memunculkan ide-idenya, membuat sebuah program, makalah, dan video. Dari sekian banyak ide yang saya pikirkan, akhirnya saya mengambil program yang bersangkutan dengan kegiatan yang pernah saya lakukan, yaitu melanjutkan perguruan tinggi selepas menyelesaikan studi menempuh pendidikan sekolah menengah ke atas. Tidak hanya itu, program ini saya kerjakan bukan berdasarkan imajinasi, namun saya pernah berada pada tahap seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya di Kota Pontianak, sebelum saya masuk menjadi mahasiswa di Universitas Tanjung Pura dalam lingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan kemudian menjadi salah satu mahasiswa aktif di jurusan Sistem Informasi tahun 2023 ini. Sekian penjelasan singkat mengenai latar belakang dari tugas program yang ingin saya kerjakan, serta makalah dan video yang telah saya kerjakan. Saat ini, saya ingin menjelaskan dari isi program yang telah saya kerjakan berdasarkan materi yang wajib dimasukkan, yaitu ada 5. Yang pertama ada materi sekuensial, yang artinya berurutan. Yang kedua ada selection, yang memiliki arti permintaan dari program seperti if, elif, dan else. Selanjutnya ada materi iteration, yang berarti pengulangan. Contohnya for i in range, while true. Dan materi yang keempat ada list, yang berarti isi data yang akan ditampilkan. Dan yang kelima ada fungsi, yang memiliki arti mempermudah penulisan program yang menggunakan kode berulang seperti def. Isi dari program yang telah saya kerjakan yaitu: pertama, menulis judul dari program yang ingin saya tampilkan, yaitu berjudul pendaftaran masuk universitas. Kemudian saya menuliskan list dari universitas negeri dan swasta yang ada di Pontianak. Setelah itu, memasukkan fungsi yang bertuliskan def masukkan data, yang berisi nama, nomor induk siswa nasional atau NISN, tempat tanggal lahir, alamat, asal sekolah, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, jalur masuk kuliah, apakah melalui seleksi nasional berbasis prestasi atau yang biasa kita sebut dengan SNBP, atau melalui jalur seleksi nasional berbasis tes, dan yang terakhir ada jalur mandiri yang juga melalui tes. Fungsi yang kedua, saya memasukkan pilihan universitas dan jurusan yang ingin dipilih. Di dalamnya, saya memasukkan iterasi atau iteration, yaitu for i in range, dan len dari universitas dan jurusan yang dipilih. Pada bagian ketiga, saya juga memasukkan fungsi tampilkan hasil berupa nama, universitas, jurusan, apakah diterima atau tidak, serta memasukkan seleksi, contohnya if dan else yang telah tertera di program ini, yang nanti akan menjadi program akhir yang tampil di program ini.
yaitu sebagai penentu apakah siswa yang mendaftar kuliah dapat diterima di universitas dan jurusan yang dipilih. Selanjutnya, saya memasukkan sequential yang saya beri nama program utama. Pada program yang kita lihat, saya memasukkan program utama ini di bagian akhir. Namun, untuk ditampilkan, akan dijalankan output atau hasil keluarnya adalah program utama ini. Terdapat 5 program yang akan dipilih oleh user atau siswa jika user atau siswa memilih nomor 1. Maka program akan menampilkan universitas negeri dan swasta yang ada di Pontianak yang telah saya masukkan di atas sebelumnya, serta menggunakan iterasi berupa for i in range agar nama universitas negeri dan swasta tersebut memiliki nomor urut, sehingga pada saat user atau siswa ingin mendaftar universitas, mereka hanya perlu mengetik angka saja yang tertera di program, serta terdapat universitas pada nomor yang telah diurutkan. Kemudian, jika user memilih angka 2, maka user harus memasukkan datanya seperti yang diminta oleh program. Terdapat nama, tempat tanggal lahir, NISN, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika user ingin mendaftar ke universitas dan jurusan yang tertera, maka user perlu menekan angka 3. Setelah mendaftar ke universitas dan jurusan, akhirnya user bisa menekan angka 4 untuk melihat hasil apakah user atau siswa tersebut dapat diterima di universitas dan jurusan yang telah dipilih sebelumnya atau tidak diterima. Dan jika user telah selesai menggunakan program, user boleh menekan angka 5, yaitu keluar, sehingga program dapat diberhentikan atau selesai. Perlu diketahui, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para calon mendaftar untuk masuk ke universitas tujuan. Hal ini cenderung simpel, namun dampak yang diberikan bisa fatal. Yaitu ada beberapa hal. Ada 6. Yang pertama, di saat mendaftar, pastikan koneksi internet stabil dan carilah tempat yang memiliki koneksi internet yang sangat stabil. Yang kedua, jangan lupa untuk membersihkan sampah pada Google atau Chrome sebelum masuk ke website pendaftaran, agar pada saat pendaftaran tidak adanya kendala seperti kemacetan ataupun gagal input. 3. Pastikan device yang digunakan mensupport dari browser ataupun URL yang digunakan. 4. Jika Anda memiliki kendala lebih lanjut yang tidak dapat diselesaikan oleh Anda sendiri, maka Anda dapat menghubungi guru maupun orang yang ahli dalam bidang IT di sekolah Anda untuk memproses pendaftaran tersebut. Yang kelima, periksa kembali data dan jangan terburu-buru sebelum mengirim semua data. Terakhir, pastikan mengikuti semua aturan seperti ukuran file, posisi foto, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa memberikan bukti foto dengan gambar yang jelas atau HD. Sekian penjelasan mengenai program yang telah saya kerjakan. Karena di awal saya membuka dengan pantun, maka izinkan saya untuk menutupnya juga dengan pantun. Jalan-jalan bersama Yaya, di tengah jalan ketemu Ashraf. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.